Apa dibilang sama abahnya, ayahnya? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah atau lakukanlah apa yang diperintahkan. Karena kita ini seorang hamba. Pandangan atau lirikan orang, biar orang bilang, wow ini orang banyak kambing atau hewan yang disembelih. Ya pahalanya ya sampai di situ saja kata Allah. Ya itu pahalanya ya, di dunia itu. Di akhirat tidak dapat pahala dia. Itu gimana? Kalau minjam itu termasuk perkara yang baik ya. Meminjam. Daripada kita mencuri kan. Oh iya betul. Berminjam itu suatu perkara yang baik, kita minjam. Karena Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita di Nada Bicara. Ya, tentunya dipersembahkan oleh RNR Studio. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas sesuatu. Tapi Gen, sebelum itu kita mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Betul sekali. Jadi ini karena kita ada di suasana Lebaran Idul Adha. Dan tentunya
kita masih ada di suasana yang memang identik dengan Idul Kurban. Oh iya, kurban. Iya, kurban. Kau sudah kurban kau? Sudah, saya kurban perasaan. Aduh, lain sudah kalau kurban perasaan itu. Saya tidak ikut itu. Nah, di episode kali ini kita bakal menghadirkan salah satu sosok figur yang nanti bakal berbicara dengan kita di sini, ya. Terus juga ngobrol-ngobrol. Tapi kayaknya kita mesti tidak bisa selepas seperti bintang tamu yang biasanya. Karena beliau ini adalah, saya ketika melihat pertama kali beliau saya langsung terkesima ini. Terkesima. Iya, gitu. Nah, kita langsung saja mengundang bintang tamu kita di Nada Bicara kali ini edisi Idul Adha ya. Kita langsung saja panggilkan, ada Habib Abdullah Reza Al-Jufri LCMA. Silakan masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan Bib. Silakan Bib. Selamat datang di Nada Bicara. Iya. Masya Allah. Nah, silakan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kita sudah kehadiran ada Habib Abdullah Reza LCMA. Itu betul ya namanya? Betul. Alhamdulillah. Karena di episode sebelumnya saya sempat salah sebutkan nama. nama bintang tamu. Narasumber. Iya. Itu. Nah, baik. Karena kita juga kita mau mengucapkan dulu Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ini. Ya, semoga betul sekali. Walaupun mungkin kayaknya kita belum ada salahnya kita sama Habib ini. Karena baru ketemu, baru berjumpa ini. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal membahas dan juga ngobrol-ngobrol dengan Habib Reza, ya. Mungkin Habib ini kabarnya gimana nih? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masih diberikan kesempatan bisa datang ke sini ya, ke Nada Bicara ya. Iya. Luar biasa. Nah, belakangan ini apa nih aktivitas yang lagi sedang dibuat sama Habib Reza? Saya sibuknya lagi sibuk-sibuk apa nih sekarang di kampus, ya. Ngajar. Oh, dosen juga berarti. Wih. Dosen di kampus mana nih? Kampus Universitas Al-Khairat. Universitas Al-Khairat. Atau Unisa. Biasanya bilang kalau orang Palu bilang Betul, Unisa. Boleh tahu Habib mengajar mata kuliah apa? Karate tidak? Karate tidak. Mohon maaf saya tidak sampai di situ. Apa nih mata kuliahnya apa? Saya bagian syariah ya. Oh, syariah. Fakultas Agama Islam, mengajar kadang saya di prodi bahasa Arab. Oh, prodi bahasa Arab. Iya, pendidikan bahasa Arab. Berarti tentang syariah ya. Mengajar bahasa Arab. Mata kuliah bahasa Arab, fikih ya. Masuk semua. Segalanya juga ya. Nah, tadi kita juga sudah dibuka oleh penampilan dari teman-teman Hadra Al-Khairat ya. Hadra Al-Khairat. Tentunya senang sekali. Terima kasih buat adik-adik Hadra Al-Khairat ya. Kasidannya merdu sekali suaranya. Merdu sekali tadi saya dengar. Biasa. Nah, berarti Habib ini adalah seorang dosen ya. Dosen. Itu sudah berapa lama Habib menjadi dosen di Universitas Al-Khairat ya? Saya mengajar di Unisa itu dari 2020 bulan September. 2 tahun. 2 tahun. Semenjak corona. Semenjak COVID kemarin. Iya, semenjak COVID ya sudah ngajar di situ. Oh, dulu kan orang tadinya di Jakarta. Oh iya. Tadinya ke Jakarta karena Jakarta lockdown. Iya, betul. Serem ini lockdown. Akhirnya balik Palu. Balik ke Palu. Iya. Tiba-tiba ke Palu dapatlah rezeki untuk jadi dosen di Universitas Al-Khairat Palu. Betul sekali. Berarti kita harus ini ya, karena kita menghadap dosen istilahnya ini kalau begini menghadap dosen. Oke, Bib. Bib, saya itu kita ini sebenarnya orang-orang maksudnya yang awam mungkin melihat beberapa penceramah-penceramah yang ada di YouTube maupun di media sosial itu mereka itu ada gelar LC-nya tuh. Sama kayak Reza juga nih ada gelar LC-nya. Nah, itu boleh Habib cerita sedikit? Iya, gelar LC itu itu background-nya tuh seperti apa begitu? Yang jelas termasuk juga background-nya Habib juga ya. LC itu bukan lagi cemas, bukan. Oh, bukan lagi. LC itu sebenarnya gelar yang didapatkan bagi mereka yang belajar di Timur Tengah. Awalnya betul. di Mesir.
itu terkenal memang gelar LC. LC itu. Ya, orang-orang yang belajar Fakultas Syariah itu mendapatkan gelar LC dari Mesir. Mesir, oke. Tapi gelar ini karena mungkin di Indonesia sudah banyak, hampir mayoritas tamatan Al-Azhar. Iya. Jadi tamatan-tamatan lain juga ikutlah. Oh. Walaupun memang gelar yang mereka dapatkan itu setara dengan LC, yaitu Bachelor of Art atau Bachelor of Science. SAG itu juga mirip-mirip itu ya? Setara dengan SAG. SAG. Kalau di Indonesia kan SAG. Iya. Kalau di luar mungkin LC. Berarti awalnya itu dari Mesir ya? Universitas Al-Azhar itu ya? Iya, dari Mesir. Memberikan gelar kepada mahasiswanya ketika selesai ada gelar LC-nya. Oh, berarti background-nya dari situ ya, Ustadz ya? Berarti yang punya gelar LC berarti dia pernah menimba ilmu agama itu di Mesir, kampus-kampus di Timur Tengah. Timur Tengah Pada umumnya sampai sekarang. Iya. Oh. Nah, kalau Habib Reza mendapatkan gelar LC itu berarti kuliahnya di Timur luar? Tengah juga. Timur Tengah di negara mana? Di negara Yaman, tepatnya di Hadramaut di Tarim. Oh, Yaman. Iya. Zona Yaman. Zona nyaman. Oh, zona nyaman. Saya kira Habib tidak tangkap, ternyata kayaknya kita satu frekuensi lah. Oh, seperti itu. Nah, itu tuh buat kalian yang mungkin punya ustadz-ustadz favorit juga yang didengarkan ceramahnya. Jadi tadi penjelasan dari Habib Reza tentang LC ini ya, gelar LC ini memang berarti yang didapatkan dari para ustadz-ustadz yang sudah menimba ilmu di Timur Tengah. Seperti Habib Abdullah tadi, dia di Yaman. Habib Reza. Kenapa gelar Reza? Nama gaulnya, istilah gaulnya Habib Reza. Kalau Habib Abdullah terlalu kayak orang pikir nanti orang tua tuh ini. Kalau kita lihat tuh masih muda sekali. Tadi saya pikir Habib Abdullah Reza kayaknya pasti agak sudah tua. Tapi pas datang masih muda. Usia sekarang berapa, Bib? Sekarang 30. Oh. Satu umur. Tidak. Oh, saya 24. Oh, 24. Nah, oke, berarti itu ya penjelasan soal kata LC tadi. Tapi Bib, ada juga yang pengen coba saya tanya nih soal gelar tadi ya yang didapati sama ustadz-ustadz maupun orang-orang yang menimba ilmu agama di Timur Tengah. Nah, kenapa banyak orang yang misalnya ini mereka sudah lulus di Timur Tengah gitu dan mendapatkan gelar LC ataupun yang setara dengan itu, mereka tidak memilih untuk kayaknya saya harus stay di sana. Kayak contoh misalnya Habib, kenapa tidak memilih untuk tetap stay ada di Yaman, kemudian mungkin juga bisa saja menjadi dosen di sana, tapi kenapa tetap memilih pada akhirnya untuk pulang ke tanah air? Betul, bagus. Ke daerah asal juga. Menarik. Pertama ya kita ke sana hanya untuk belajar. Tujuannya kita hanya datang untuk menimba ilmu, agar bisa kita bagikan di negara kita kan, di tanah air kita. Jadi memang kalau tujuannya memang sambil belajar juga pengen mengajar, itu jarang sebagian orang seperti itu. Karena umumnya ya mereka itu pengen membagikan apa yang mereka dapatkan. Ya. Jadi baik itu pengalaman, ilmu yang mereka dapatkan di sana, itu yang bisa dikontribusikan di daerah asalnya. Termasuk juga Habib Reza juga pada akhirnya memilih untuk hadir atau pulang ke tanah air, ke daerah asal untuk coba membagikan pengalaman dan ilmu. Dan juga ada sebagian teman-teman yang memang mendapatkan, kalau saya kan di S1 itu beasiswa, jadi beasiswanya parsial. Jadi memang setelah Anda belajar sana, Anda harus balik. Diwajibkan untuk pulang. Nggak ada istilahnya mau nginep, mau sebentar sana, nggak bisa. Setelah sarjana langsung? Iya, langsung. Harus pulang. Karena gitu sepakatannya. Biar tambah kayak cuma 1-2 hari tunggu pesawat.
Atau tunggu travel? Kalau kesalahan dari pesawat nggak ada masalah. Oh, nggak apa-apa. Delay atau sebagainya. Oh, yang pasti selesai packing kos ya. Pak kos juga ada juga kos di sana. Nah, kita di tempat asrama. Asrama. sendiri, iya. Kalau sini kan istilahnya kos, kalau istilahnya ya. Asrama. Berarti packing barang langsung berangkat balik. Itu pertama kali ke Yaman itu tahun berapa itu, Habib? Saya berangkat ke Yaman itu tahun 2009. 2009. Pas Liga Champion Real dan apa? Adalah waktu itu final champion lah. Tapi waktu selama awal-awal ke Yaman ini, Habib, itu ada kesulitan untuk berbaur dengan masyarakat sana atau bagaimana? Jadi awal-awal itu, jadi begini, kalau bagi saya, karena saya pernah belajar bahasa Arab di Jakarta, memang belajar bicara, menulis, memahami. Jadi ketika masuk ke Yaman itu nggak terlalu kaget. Oke. Ada sebagian teman memang yang memang nggak punya dasar di situ. Mereka kalau disuruh baca kitab kuning namanya itu ya, Iya, tanpa kitab gundul, gundul ya. itu lancar. Terus terjemahkan oke. Tapi pas disuruh berbicara, sabar dulu. Mau dirangkai dulu kata-kata ini. Sama kayak kalau kita ke negara-negara lain. Iya, bahasa Inggris kan ya. Betul. Nah, itu caranya pada akhirnya mungkin Habib dan juga beberapa orang-orang yang berangkat dari Indonesia itu ke sana, cara mereka pada akhirnya menyesuaikan seperti apa? Belajar lagi berarti, belajar bahasa Arab. Gampang. Untuk bahasa itu duduk sama orang Arab, setiap pagi ngopi bareng, ngomong pakai bahasa Arab. Iya, menyesuaikan istilahnya dengar apa saja. Lama-lama kan terbiasa. Iya. Tapi itu dari segi bahasa. Kalau dari segi makanan kan itu agak beda itu. Betul. Makanan memang sangat jauh dari jauh. Jadi kita harus memang betul-betul menyesuaikan. Di sana makan pagi bukan nasi, makan paginya roti. Cane, makan malam roti cane kayak gitu ya, bukan? Roti biasa ya? Iya, gandum. Gandum ya? Iya, di sana kan bahan anunya kan gandum juga kan dia mana. Malam juga nggak ada nasi. Malam juga roti terus. Jadi kita ini harus latihan roti. Apalagi kan orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan dia bilang. Tapi saya menariknya, saya pulang dari sana itu pagi saya selalu nyari roti. Terbiasa. Sudah terbiasa. Iya, terbiasa. Sudah terbiasa. Pantas perutnya Habib Reza tidak terlalu buncit ya. Gitu. Makanya teman-teman yang mau diet bolehlah berangkat ke Yaman. Bisa juga. Berarti secara kultur, pola untuk kultur makanannya, Habib Reza dan teman-teman yang lain yang berangkat dari Indonesia untuk kuliah sana betul-betul sangat menyesuaikan sekali. Nah, kalau di sana, ini saya juga penasaran nih, Bib. Di sana ketika misalnya contoh nih, ada 10 orang dari orang Indonesia nih, berangkat untuk kuliah, mendapatkan beasiswa ke sana, kemudian ketika di sana itu, apakah mereka istilahnya orang Palu bilang baku bawa terus, atau pada akhirnya terpisah-pisah? Gitu. Jadi sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing. Pada umumnya, ya kalau mereka tujuannya untuk belajar. Mereka nyari akan berpencar. Iya, berpencar. Karena kalau kita belajar dari sini sama-sama, ya berteman di sini juga sama-sama, sampai di sana juga kita ketemu lagi. Apa yang saya dapatkan? Kan gitu. Iya. Tapi faktanya sebagian ada yang seperti itu, sebagian juga enggak. Ada yang belajar sendiri. Sampai di sana dia sudah tempatnya beda. Tapi waktu saya berangkat itu cuma saya sendiri dari Palu. Dari Palu. Tapi kalau hitungan untuk Indonesia? Untuk Indonesia banyak. Lumayan banyak ya. Jadi memang kita kalau di asrama ya pasti kembali ketemu. Cuma di kamarnya kita itu digabung. Ada satu orang Arab, satu orang Somal, satu orang Afrika. Dari negara-negara. Iya. Jadi kita itu dibiasakan agar bisa berbicara. Karena kalau Indonesia semua satu kamar udah. Tidak bisa apa yang terjadi? Iya. Pakai bahasa Indonesia juga. Oh iya betul ya. Seperti itu. Ada orang Afrika juga, Iya. Berbaur semua berarti. Cara kampusnya lumayan luas sih guys. Lumayan luas kampusnya. Ada asrama, ada dapurnya, ada kampus. Ya jadi memang kalau untuk fakultas syariah agama itu ditempatkan di Tarim. Kalau ke fakultas-fakultas lain itu ditempatnya di Mukalla, kota tersendiri. Nah itu sama kayak
pesantren di Indonesia nggak yang santri putri, istilahnya kalau polanya nih, kalau kampusnya di sana dipisah nggak untuk mahasiswa sama mahasiswinya? Betul. Jadi untuk mahasiswa itu di kota sendiri, di kota sendiri. Kota beda sendiri. kota. Iya. Beda kota dia. Beda kota untuk lagi. Universitas Al-Ahqaf, kampus untuk putrinya itu di Mukalla. Oke. Nah, untuk putranya itu untuk Fakultas Agama Islam atau Syariah itu di Tarim. Karena memang pusat basic agama di situ. Di Tarim situ. Di Tarim. Nah, ini karena kita ada di suasana Idul Adha, ya. Jadi kita mau coba juga membahas tentang Idul Adha itu dari perspektif Habib Reza juga melihat seperti apa Hari Raya Idul Adha ini. Nah, Bib, kita dari dulu di pelajaran agama nih ya, kita diperkenalkan, diajarkan dengan momen lewat Idul Adha ini itu identik dengan kurban. Idul kurban istilahnya. Nah, terus kita diajarkan juga diperkenalkan dengan ceritanya Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah untuk yang tadinya perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ismail, tapi yang begitu pas di ending itu tergantikan dengan digantikan dengan seekor kambing. Nah, kalau menurut Habib Reza sendiri, makna dari kisah seperti itu sebenarnya seperti apa sih yang supaya kita bisa ambil lebih sederhananya mungkin dari Habib? Jadi begini, dari kisah itu satu pelajaran kita bisa ambil. Yang pertama, kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang hamba. Manakala Tuhan kita, Allah, perintahkan apa saja, itu karena Dia Allah, karena Dia Tuhan, Dia berhak. Umpama contohnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri loh. Tapi kita harus tahu yang punya anak itu siapa? Allah. Yang punya Nabi Ibrahim itu siapa? Allah. Jadi kalau Allah pengen nyuruh yang dengan logika kita itu bertentangan, rasional kita bertentangan, kita harus kembalikan. Kita ini siapa? Kita ini hanya seorang hamba. Jadi kalau Tuhan, Allah ingin melakukan sesuatu kepada hambanya, ya karena Dia Tuhan. Kita tidak boleh bertanya, kenapa ya Tuhan engkau begitu? Tidak boleh, karena Dia Tuhan. Langsung laksanakan saja. Laksanakan. Makanya Nabi Ibrahim ketika mendengar dari wahyu itu melewati mimpi, dia bilang sama anaknya. Anaknya bilang apa? Dia tahu hakikat dirinya, yaitu seorang hamba. Apa dia bilang sama ayahnya? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah atau lakukanlah apa yang diperintahkan. Karena kita ini seorang hamba. Anaknya juga Nabi Ismail juga ikhlas gitu. Tahu kalau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di kisah-kisah Nabi di kisah-kisah Nabi itu digambarkan kalau Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya tauhid. Istilahnya orang yang punya tauhid yang memang betul-betul yakin gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna dari menurut Habib Reza sendiri itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus dikerjakan begitu. Sama kayak namanya kurban, kita harus berkorban. Betul. Gitu, betul. Iya. Nah, terus Bib, biasa kan ada orang-orang yang mereka mengambil momen untuk Hari Raya Idul Adha ini memang untuk betul-betul membeli hewan untuk dikurban sebagai rasa syukur, kemudian juga sebagai istilahnya pencuci harta juga. Nah, itu apakah bisa diniatkan seperti itu kalau kita mau berkurban? Jadi kurban itu, asal kata kurban itu diambil dari bahasa Arab. Ya, kurbah, jadi asal awalnya kurba itu pendekatan seorang hamba kepada Allah. Jadi ketika dia berkurban,
Artinya dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Kepada Allah. Dan makanya Allah juga bilang dalam Al-Quran, ketika Allah tidak mengharamkan dari daging dan juga darah yang kalian sembelih dari hewan tersebut, yang Allah inginkan apa? Ketakwaan dari kalian. Jadi bukan banyaknya ekor kambing yang kalian sembelih, Iya. bukan banyaknya sapi yang kalian sembelih, tapi bagaimana ketakwaan kita, ketakwaan kalian dekat nggak semakin kepada Allah, semakin dekat atau enggak, kan begitu? Itu yang kita tanyakan diri kita. Atau jangan-jangan kita sembelih biar orang bilang, itu banyak orang sapi. banyak sapi gitu sembelih. Berarti ini banyak uang. Jadi Jangan sampai arahnya ria. momennya tuh ya ria pada akhirnya ya. Berarti momen itu justru harus menambah ketakwaan. Menambah ketakwaan. Walaupun misalnya dia hanya kurban kambing misalnya, bukan sapi, tapi kalau memang dia betul-betul mendekatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti lebih dihitung derajatnya lebih tinggi ketimbang dia kurban 10 sapi, tapi hanya sekedar agar bisa dilihat dan ditahu, apalagi diumumkan. Iya. Setelah sholat Idul Adha akan menyembelih 10 ekor sapi dari bapak, gitu. Dia biasa kan begitu. Nah itu kalau kayak begitu, kira-kira kalau menurut pandangannya Habib Reza gimana Jadi tuh? begini, jadi kalau yang hanya mengharapkan pandangan atau lirikan orang, biar orang bilang, ini orang banyak kambing atau hewan yang disembelih, ya pahalanya ya sampai di situ saja kata Allah. Ya itu pahalanya ya, di dunia itu. Di akhirat tidak dapat pahala dia. Istilahnya keberkahannya ya, gitu ya. Iya, nilai-nilai yang didapatkan nanti di akhirat tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dapatkan di dunia. Yang dia inginkan ya. Iya. Betul. Kan setiap amal kita lakukan ada nilai baik dan pahala kan. Maka nilai baik itu dilihat daripada bagaimana niat dan hati kita. Kalau hati kita berniat baik, tulus, nilai pahala itu akan sampai kepada kita. Tapi kalau manakala niat kita karena selain Allah, maka pahalanya itu Allah letakkan kepada apa yang kita niatkan. Pengen dipuji, pengen itu sudah. Itu sudah pahalanya. Jadi ketika di akhirat nggak ada lagi mau nuntut, ya Allah, mana pahalanya saya sembelih kambing 12 ekor. Kau sudah dipuji di dunia. Iya, itu sudah pahalanya. Tergantung niatnya lagi. Bukan seberapa banyak. Derajatnya diangkat tapi di dunia saja gitu ya. Dipuji-puji bagus, Randy. Jangan saya. Tidak, contoh. Contoh. Kau tidak bilang contoh tak? Dia tidak bilang contoh. Tapi kalau saya bertanya nih, hukumnya kalau saya berjawab. Hukum kurban itu bagaimana? Apakah wajib atau bagaimana? Nah, ini kurban ini sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang tidak pernah tinggalkan Nabi. Sesuatu yang mendekatkan manakala kita itu mampu. Jadi kita di hari raya itu mempunyai harta lebih. Berarti saya potong sedikit nih, Bib. Kata mampu di situ itu artinya ke harta atau lebih ke sesuatu yang lain, mampu yang lain. Baru saya mau jelaskan. Oke. Mampu. Jadi mampu di situ dia punya istri, dia sudah kasih nafkah. Dia punya anak, dia sudah kasih nafkah. Berapa kira-kira nafkah untuk istri, anak, orang tuanya? Dia kasih nafkah. Ada lebih. Lebihnya ini, udah lebih 2 juta, Bib. Boleh untuk kurban itu. Dengan catatan mampunya itu. Mampunya seperti itu. Tapi kan kita kan biasanya sebulan gaji nih. Ya itu bisa kita bagikan. Kalau kita bisa bagikan ke dalam 30 hari ini untuk nafkah, lebihnya berapa? Bisa enggak untuk nabung kurban? Bisa enggak untuk kurban? Nah, untuk orang sekarang biasanya susah kan? Nah, mereka itu ngumpul dari setahun sebelumnya. Kayak gitu polanya, kayak pola arisan. Iya, pola arisan. Kalau baku tambah misalnya, baku tambah kita, kurban. Bisa begitu? Itu bisa. Kita dapatkan pahala itu. Karena pengen cinta, karena dapat, karena pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita cari orang dari setahun sebelumnya dia sudah kumpul. Sebulan 200 sampai bulan depan cukup, malah lebih lagi untuk beli ekor kambing. 1 ekor kambing.
Nah itu bisa kayak seperti itu. Itu pola seperti itu Bisa pola seperti itu. Nah, Bib, kalau misalnya dia pada akhirnya harus ngutang. Misalnya contoh nih, saya sama Genta. Saya bilang begini sama Genta. Pakai uang dulu. Genta, saya pinjam dulu uang 20 juta. Tadinya Genta ini dia berat untuk pinjamkan. Cuma lantas saya bilang, saya mau pakai buat kurban. Dia juga, aduh tidak enak, saya ini mau dipakai untuk berkurban nih. Kemudian dia pinjamkan. Terus saya ambil uangnya, saya pakai, dan memang saya pakai untuk berkurban. Tapi caranya untuk berkurban itu dengan lewat meminjam. utang, meminjam, gitu. Itu gimana? Kalau meminjam itu termasuk perkara yang baik ya. Meminjam. Daripada kita mencuri kan. Oh iya betul. Berminjam itu suatu perkara yang baik, kita minjam. Karena kita akan kembalikan. Oke. Beda kalau kita ambil, saya ambil dulu. Oh iya, Bib. Kita tidak kembali. Tapi ketika kita meminjam, itu suatu hal yang baik. Jadi tidak ada masalah. Jadi itu sudah milik kita. Iya. Tapi kita punya tanggungan untuk mengembalikan. Nah itu sudah harta kita kan. Iya. Masalah tanggungan, masalah lain lagi yang harus kita balikan kepada dia. Ya sekarang ini sudah harta saya. Iya. Masuk bulan Idul Adha, harta saya lebih. Ayo, keluarkan sedikit dulu kurban. Oke. Keluarkan dari harta itu. Boleh. Nah, soal saya nantinya misalnya ini misalnya terjadi sebuah problem nih atau konflik kecil ketika saya durasi waktu untuk mengembalikan juga tidak sesuai, yang pada akhirnya Genta jadi kayak sudah istilahnya sudah marah dengan saya. Jadi begini, kita juga kalau meminjam kita harus tahu juga diri kita kan. Tahu diri. betul. Iya, kemampuan 1 juta buat pinjam 10 juta juga. Betul. Ya. Artinya dan juga yang meminjamkan jangan asal kasihkan Kasih duit. ya. Apa jaminannya? Oh. Iya kan kita harus minta jaminan. Iya betul. PKB. Iya. Surat tanah. Jaminan. Iya. Dan itu memang cara syar'i. Iya, syar'i. Ya, kita kalau kasih pinjam orang dulu uang, bukan pinjam nih, ngasih, tapi harus dibalikin. Itu harus dengan jaminan. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tulis. Kalau nggak bisa ditulis, tulis kesepakatan Randy meminjam uang kepada saya 1 juta umpama. Dia akan kembalikan pada tanggal sekian. Tanda tangan Randy. Cap tangannya lagi bro. Secara syar'i seperti itu. Syar'i seperti itu. Walaupun, tapi kalau nggak mau ditulis, ya. Ayo buat jaminan. Farihanun maqbudah. Jaminan. Buat jaminan. Apa? Ini motor saya, Bib. Boleh motor. Yang sesuai dengan harga lah. Sesuai nominal barang yang dijaminkan dengan uang yang dipinjam ya. Iya, saya kasih pinjamkan 1 juta. Antum kasihkan apa? Kos kaki umpam itu ngasih kos kaki 1 juta kan begitu. Hati yang sesuai dengan harganya. Nah, tadi kita sudah bahas soal kurban. Ini ada yang menarik juga kita mau bahas soal utang ini tadi. Karena di luar sana itu sensitif sekali soal utang ini. Utang ini biasa baku teman, biasa gara-gara utang biasa tembak ke bawah kita. Nah, syar'inya soal utang ini atau pinjam meminjam ini uang. Nah, kalau misalnya nih, misalnya saya pinjam uangnya Genta itu 1 juta nih. Oke, dikasih, sudah ikut syar'i juga misalnya, atau secara ada jaminannya juga misalnya. Nah, kemudian lewat masa untuk pelunasan. Tapi saya ini, Bib, misalnya tadinya saya pinjam 1 juta, tiba-tiba saya kembalikan 1.200.000. Iya. Niat saya sebenarnya adalah untuk coba saya kasih lebih supaya dia tidak marah, gitu. Bukan atas kemauan iya. saya. Apakah itu dihitung riba? Apa riba ya? Iya, riba. Iya. Riba al-fadl. Itu Riba, gimana tuh, Bib? Riba al-qard. Begini, jadi kita harus tahu dulu. Ini yang ngasih pinjam orang baik. Oke. Ya, artinya dia banyak budi sama saya. Ya, artinya dia selalu tolong saya. Iya. Kalau saya kasih kembalikan 1 juta, tidak enak saya. Ini terlalu baik, saya sayang sama ini orang. Saya kasih lebih. Lebihnya ini tanda terima kasih saya sama antum. Nanti tidak masalah. Karena saya ingin balas budi. Kalau saya yang minta, misalnya, Ren,
Kau pinjam uang 1 juta, tapi kau kasih pulang 1,5. Nah itu gimana itu? Jelas riba. Kalau Itu gimana? dengan mensyaratkan, jadi setiap utang piutang yang mana si pemberi utang memberikan syarat lebih, maka itu yang dikatakan ribal qard, termasuk riba. Lebihnya itu riba. Lebihnya itu yang riba. Lebihnya. Anda 500 ribunya itu. Anda kembalikan saja 1 juta. Kenapa saya takut riba? Oh tidak mau, sudah. Kenapa Anda sepakat dari awal? Salah kita. Berarti sama-sama salah ini istilahnya. Iya. Kalau dia mensyaratkan begitu kita tinggalkan. Itu riba. Itu riba. Kalau Anda sepakat, Anda semua bersekongkol dalam riba. Riba. Berarti kalau dari keikhlasan hati tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau disyaratkan itu baru hitungannya riba. Tapi kadang begini. Ya, Ustaz. Ini kalau saya kasih pinjam ke dia, pasti dia kasih lebih. So berharap. Ada pengharapan. Ini makruh saja seperti ini. Makruh. Iya. Kalau kita kasih pinjam ke dia, ini orang pasti selalu kembalikannya lebih. Saya tahu dia ini. Iya. Biasa pinjam sama saya. Tapi kalau saya kasih pinjam sama dia, pasti dia kasih lebih. Ada hati begitu. Ada hati gitu. Tapi saya tidak sebutkan itu syaratnya. Tapi hati, ini saja. Tak kasih sama dia. Itu makruh. Makruh seperti itu. Karena ujung-ujungnya kecewa kalau tidak dikasih lebih. Karena kalau Anda sebutkan itu yang apa dia dalam hati, kan tidak boleh. Kan betul. hitungannya jadi riba tadi. Tapi kalau Anda main masukkan dalam hati, ulama bilang itu makruh. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya banyak pembahasan-pembahasan kecil yang cukup menarik sebenarnya. Yang sebenarnya ini terjadi tanpa disadari oleh mungkin kita di sini maupun juga teman-teman yang nonton ini. Betul sekali. Apalagi masalah-masalah yang terjadi sehari-hari lah. Betul sekali. Nah, misalnya Bib, ini kalau kita balik lagi ke momen Idul Adha, kurban. Iya. Nah, apa hukumnya kalau misalnya menonton orang potong sapi itu? Tidak apa-apa. Tidak, nonton boleh, iya. Memanting sapi. Iya, gitu. Maksudnya, tapi temannya itu dia tolak, dia dorong sampai tak kena darahnya sapi itu. Nah itu bagaimana tuh? Maksudnya iseng-iseng lah, lagi di keramaian, gitu. Maksudnya dia kan kita ini kan budayanya kalau kita di Palu misalnya ya, ketika ada di keramaian misalnya, lu lihat sesuatu, pasti kita akan iseng dengan teman kita itu. Entah kita korek telinga terus kita pura-pura juga fokus gitu. Nah itu bagaimana tuh? Jadi iseng kayak gitu. Pemotongan hewan kurban itu termasuk daripada syiar Islam. Syiar Islam. Ikonnya Islam. Oke. Ya, dan itu hanya terjadi di hari raya Idul Adha. Dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan itu tidak diperbolehkan kita untuk berpuasa di situ, Bib ya? Iya, karena itu hari di mana Allah menjamu hamba-hambanya. Yang mana mereka sudah beribadah dari 1 Dzulhijjah sampai 10, sampai 9. Di hari 10, 11, 12, 13, ini hari jamuan Allah. Jangan ente sok-sokan berpuasa. Ini Allah menjamu kita hamba-hambanya. Kita hormati. Makanya dikatakan hari lebaran, hari tasyrik itu ayyamul akal wa syurub. Hari makan dan minum. Makan daging situ. Makan situ hasil kurban. Dan memandang orang memotong kurban itu termasuk syiar Islam. Nabi SAW itu ketika Sayyidina Fatimah itu mempunyai hewan kurban, yang mana hewan kurban ini akan disembelih. Nabi bilang, wahai Fatimah, pergi lihat hewan kurbanmu. Sungguh darah yang menetes dari hewan kurban itu belum jatuh ke tanah. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepada dirimu. Jadi ketika seorang muslim memandang hewan kurban, ini orang potong kambing, pandang semua yang hadir. Ini terjadi apa? Syiar Islam berkembang. Situ. Menyatu Islam. Berarti ada keberkahan di aktivitas itu ya? Tapi jangan kita kotori dengan sentil orang. Iya, kayak iseng itu. Iseng-iseng. Patulah, jatuh di sapi tadi ya. Iseng-iseng kayak gitu. Berarti itu tidak boleh ya. Tapi
bagian daging yang pertama kali kita makan yaitu hatinya. Sunnah itu hati. Sunnahnya hati. Iya. Makan dulu, makan. Dan kalau bisa kita sendiri yang sembelih. Dan juga disunahkan dari awal Idul Hijjah sampai hari mau disembelihnya itu, sunnahnya itu tidak boleh potong kuku. Iya itu. Tidak boleh potong rambut. Tidak boleh potong rambut bagian tubuh kita. Itu sunnah. Sunnahnya. Biar apa? Biar nanti hikmahnya ketika disembelih, semua anggota tubuh kita yang masih panjang ini juga terikut diampuni oleh Allah. Jangan kau potong kayak kau punya dikasih betul. rapi. Kalian zaman di kayaknya juga. Juga tidak mau. Jangan Ustaz. Belum tuh. Saya tadi lewat di pasar hewan. Oh, aneh sih. Iya, saya singgah. Balap, sengaja saya lama sih sepeda berarti apakah sudah boleh saya dipotong? Ternyata belum juga. Belum. Berarti belum, masih lolos sudah saya lihat. Nah, Bib, ini masih bahas soal momen kurban lagi nih. Iya. Sebenarnya orang yang paling pantas untuk mendapatkan pembagian kurban itu sebenarnya orang yang seperti apa kriterianya dalam Islam? Karena Habib, mohon maaf nih ya untuk yang nonton juga, karena menurut saya biasa nih ada beberapa perusahaan, instansi, mereka itu membagi-bagikan kupon, kan ada kuponnya biasa kan? Kupon. Ya, atau di masjid misalnya membagikan. Mungkin niat membagikan itu untuk orang-orang yang tidak mampu, tapi terbagi sama orang yang Karyawannya saja. tidak, rumahnya itu 2 tingkat, dapat juga kupon, masuk sama dia juga, gitu. Jadi, Nah itu gimana tuh, Bib, kalau dari pandangan Islam dan menurut jadi Habib? begini, kurban itu kan tadi saya sebutkan hari-hari di mana Allah menjamu Menjamu hamba-hambanya. kita ya. Hamba-hambanya siapa saja, Siapa saja baik itu yang kaya maupun yang miskin. miskin. Semuanya dijamu oleh Allah. Ya, semuanya dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Semuanya mendapatkan daging-daging kurban. Ya. Bahkan ketika kita mengkurban, kita berikan kepada keluarga kita yang miskin, yang kaya. Ya, dan kita harus tahu ketika di hari Lebaran, Ya. Idul Adha, dari sholat subuh terbitnya fajar shadiq sampai selesai sholat Idul Adha dan akan menyembelih, kita disunahkan menahan lapar dan minum. Tidak makan, tidak minum. Bukan puasa. Iya. Tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Biar orang-orang yang miskin itu, orang-orang hamba-hamba Allah yang miskin, mereka yang memakan daripada hewan kurban. Jadi kita sama barang, satu rasa kalau kita. Satu rasa. Jadi kalau hari raya Idul Fitri itu dianjurkan atau disunahkan untuk makan dan Makan minum, dulu. ya, dan memakai wangi-wangian ya, Sebelum untuk sholat. berangkat sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha justru baliknya. Makan dulu. Tidak, jangan makan dan Jangan minum. makan dulu. Karena tadi Habib bilang biar kita juga ikut merasakan semua sama rata semuanya. Ada momen yang kurang sama rata di mampu. situ. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ada orang yang mampu tapi dia menerima pembagian kurban itu berarti tidak apa-apa tuh Bib ya. Itu berarti hak, takdir hak untuk iya, dia ya. Itu sudah rezekinya dia. Rezekinya berarti ya. Nah, karena ini semua jamuannya Allah di hari kurban. Semua, dan ibadah kurban ini, udhiyah ini ibadah. Ibadah. Makanya ini hanya boleh diberikan kepada orang-orang muslim. Oke. Semua baik yang miskin maupun yang kaya. Nah, kalau misalnya mohon maaf nih ya, kalau misalnya mungkin tidak sengaja nih terbagi ke yang non muslim. Itu dianggap apa tuh hitungannya mungkin Bib? Sedekah atau pemberian seperti biasanya. Sebenarnya itu kalau tidak sengaja, lalai atau tidak tahu ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Karena dia tidak tahu, tidak sengaja. Tapi sekarang kita sudah tahu. Ya, kalau orang non muslim itu mau, ada syaratnya. Oke, syaratnya. Apa syaratnya apa? Syahadat dulu. Oh. Iya. Karena ini ibadah ya. sendiri, ibadahnya orang muslim. Muslim betul. Yang mana mereka dijamukan ini dari agamanya, dari Allahnya, dari Tuhan, untuk orang-orang yang sudah beribadah dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Nah, ini jamuan Allah. Sebagaimana di hari raya Idul Fitr, Allah menjamu kita
Dari kita capeknya berpuasa, di hari tersebut, ayo makan. Makanya diharamkan berpuasa. Orang yang puasa di situ tidak sah. Dia nazar juga tidak sah nazarnya. Karena kenapa? Ini hari jamuan. Tidak menerima ibadah lain. Seperti itu. Wah, luar biasa ini ya. Tadi penjelasan soal kurban ya, tentunya dari Habib Reza. Nah, Habib, mungkin setelah ini kita bakal coba untuk menjawab memberikan pertanyaan yang random. Iya. Ini sebenarnya juga pertanyaan yang sebelumnya sudah kita coba lemparkan ke orang-orang, ke teman-teman juga, ya, untuk mewakili mereka yang mungkin mereka tidak bisa juga menjawab. Istilahnya bukan menjawab, tidak bisa bertanya langsung ke kita coba wakili, gitu. Nah, tapi mungkin kita bisa lihat lagi untuk penampilan dari teman-teman dan juga adik-adik dari Hadra Al Khairat. Kasidah spesial dari teman-teman atau adik-adik dari Hadra Al Khairat. Silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا بجاه سيدنا حبيب عدروس الجفري بجاه سيدنا حبيب عدروس الجفري.
النفس كلها وشاهد الأدل بيان فالخير في الخيرات دائم بهرها ظاهر ملان فالخير في الخيرات دائم بهرها ظاهر ملان يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا بجاه سيدنا أبي العدروس الجبري بجاه سيدنا أبي العدروس الجبري. Oke, itu dia tadi penampilan dari teman-teman dari Hadra Al Khairat ya, luar biasa. Luar biasa. Nah, kita balik lagi ke nada bicara bersama ada Habib Iya. Abdullah Reza atau yang biasa disapa Habib Reza. Nah, Habib, ini ada pertanyaan-pertanyaan random yang mungkin siapa tahu mungkin kalau Habib mau jawab boleh, kalau tidak mau jawab Tidak kasihan berarti yang matanya tidak jawab ini. Makanya kamu jangan bertanya yang susah-susah ini. Yang masuk-masuk akal lah yang ditanya. Walaupun kita tidak begitu terlalu pahami yang mau ditanyakan kepada Habib ini. Nah, Habib, mungkin pertanyaan yang pertama ini, Habib. Ini soal cinta. Mencintai, menyukai seseorang. Nah, itu sebenarnya apa sih hukumnya atau apakah bagaimana mungkin penjelasannya menurut Islam? Ketika kita suka sama seseorang misalnya, seorang wanita misalnya, atau kebalikannya, tapi orang yang kita suka itu no respon. Dia sama sekali memang betul-betul tidak respon kita, dia malah menjauh, tapi kita kejar-kejar terus. Nah, itu seperti apa sebenarnya dari pandangan Islam? Nah, jadi dalam Islam itu perkara emosional, baik itu marah, cinta, takut, itu perkara yang tidak bisa kita kontrol. Itu bukan bagian yang dimana nanti kita akan dihisap. Karena kenapa? Karena cinta itu lahir bukan atas mau kita, ya, itu pemberian dari Allah. Dan juga ketika kita mencinta tidak ada masalah. Tidak apa-apa, bebas siapapun kita akan kita cintai. cinta. Tetapi masalahnya itu efek dari cinta itu. Anda mencinta, Anda melakukan hal-hal semacam ini. Anda mencinta, Anda berbuat hal-hal yang di luar dari ajaran Islam. Di luar dari ajaran Islam. Nah, itu yang tidak boleh. Cintanya benar. Cintanya tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak masalah, tetapi efeknya. Makanya ketika Anda mencinta kepada orang yang baik, efeknya bagaimana? Islam ajarkan alurnya, yaitu dengan yang namanya pernikahan. Iya kan? Di dalam pernikahan itu ada namanya khitbah. Khitbah itu boleh kita memandang wajah wanita tersebut, boleh juga kita melihat bagian tubuh dari wajah dan tangannya, ya kan? Di situ kita tanya, kita mencari tahu siapa ini orang, anaknya siapa. Ya, mungkin dengan pandangan itu sudah bertambah cinta ini. Iya kan? Betul. Dan jadi Islam memberikan batasan yang memang kalau orang bilang sekarang terlalu sedikit. Ya kan cuma melihat wajah tang, saya mau lihat lebih lagi nih. Tapi itulah dalam mazhab Syafi'i hanya diberikan batasan seperti itu. Ada aturan-aturannya. Tapi ada SOP-nya. Kalau Anda mencinta itu ada SOP-nya. Nah, begitulah. Itu menurut Habib pada akhirnya aturan itu memang untuk tetap menjaga kemuliaannya si perempuannya. Betul, ini ya. Menjaga kemuliaan perempuan dan kemuliaan laki-laki. Laki-laki juga mulia, perempuan juga mulia. Bagaimana kita menjaga kemuliaan satu sama lain ini? Ya, kita jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar daripada hukum Islam. Itulah. Ya, jangan sampai kalau sudah cinta, sama-sama cinta, akhirnya nauzubillah pergi melakukan hukum yang di luar nikah, ya kan?
Padahal jalannya sudah ini jelas nih. Jalannya Iya. ke nikah. Melewati khitbah, Anda pergi sama orang tuanya, ya kan? Sama bapak ibunya. Kalau gentleman langsung dong bilang ke bapak ibunya, saya cinta anak bapak. Bapaknya bilang, siapa kau? Nah, Seperti itu ya. Nah, itu Gen. Nah, kebetulan pertanyaan tadi saya wakili Genta ya. oh gitu. Kayaknya kau ya. Paling dari tadi nunduk deh. Iya, kayaknya. Saya menyimak. Itu tidak enak sudah itu. Aduh, kenapa yang ditanyakan itu pertanyaan? Kalau soal nih, soal kan kalau di budayanya kita nih ada namanya uang panai apa? Uang panai. Mahar ya. Apa? Gimana Beda itu bukan mahar ya. kira-kira ya? Kayak ada syarat untuk dan itu memberatkan kita kan. Iya. Kan kita sebenarnya sudah mampu sebenarnya sedikit tapi karena biasanya Ada angka yang tidak. yang tidak mampu kita jadi kita tunda-tunda dulu. Itu Iya. gimana kira-kira? Tahan dulu, Bib. Iya. Gen, makasih sudah wakili pertanyaanku. Terima kasih. Kan tadi kau wakili pertanyaanku. Saya tanya lagi Silakan, pertanyaan. silakan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang masih memberatkan orang nikah mereka sudah dapat hidayah turunkan sedikit uang Amin, panai. amin. Iya kan? Wah, jalan mertua. Semoga Gitu ya, gimana Iya, tuh, Bib? jadi Nabi bilang iltamis walau khataman min hadid. Iya. Jadikanlah mahar itu walaupun cincin dari besi. Cincin besi dari besi. dan besi. Berapa sih cincin dari besi itu? Cincin dari besi. Dari uang koin 50. Itu bisa iya. Oh bisa. 100.000 kayaknya. Artinya ringankan setelah itu namanya mahar. Semakin ringan itu mahar, semakin berkah pernikahan. Tapi kalau mahar gede, menghabiskan uang banyak, tidak ada keberkahan. Berkah nikah itu ya maharnya sedikit. Karena itu sunnah Nabi. Sunnah betul. Kita mau ikut sunnahnya siapa kan begitu. Oh, ini kan kayak orang-orang barat. Kayak orang-orang keren lah, harus mahar-maharnya tinggi. Berkahnya tidak ada, karena keberkahan itu ada di dalam sunnah Nabi SAW. Jadi semakin rendah itu mahar, semakin berkah pernikahan. Semakin tinggi maharnya, semakin kasihan laki-lakinya. Iya. Kayak gitu Membebani ya. Apalagi balik lagi kalau misalnya mau menikah sampai harus pinjam uang di bank, kemudian pinjam, pokoknya ya balik lagi pembahasan soal pinjam uang tadi lagi berarti pinjam nanti. uang Kayak tadi. tadi. Aduh, berarti yang Habis nikah, bakos. habis nikah bakos. Kalau bakos tidak apa-apa, kalau utang lagi. Mending uang maharnya bisa dipakai Betul. usaha. Betul. sekali. Jadi bisa usaha. Ya, tolong ya. Para calon mertua ya, minta tolong ya. Udah tolong kan. Dan kalian yang lagi pejuang halal ya, kita sudah wakili kalian ini. Dijawab sama Habib. Tapi Bib, begini, tapi pola seperti itu sangat sulit kita coba pahami kepada jangankan keluarganya perempuan, sama keluarganya kita sendiri saja, Bib. Itu susah sekali. Justru kadang ini biasa, justru yang lebih ribet ini adalah keluarganya kita ketimbang keluarganya mempelai. Itu sebenarnya fenomena kayak begitu menurut Islam sebenarnya menurut seperti apa tuh, Bib? Selama kita mampu tidak ada masalah. Cuma Kita mampu, kan? kalau sampai memberatkan dan merugikan, Ya, ya, seperti tadi antum cerita mengutang ya. di bank dan seterusnya, itu kan merugikan diri kita sendiri. Bukan diri sendiri, betul. Jadi kalau hal-hal semacam itu ya tidak perlulah. Karena apa tujuan kita nikah itu sih? Ya. Mahar itu hanya sebatas syarat untuk dalam pernikahan. Ya berikan dengan sebatas yang cukup saja kan. Cukup. Tapi karena kita gengsi, Iya, kalau betul. mahar sedikit, aduh gengsi. Nah, tinggalkan gengsi, carilah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini terakhir nih, Bib. Ya. Pertanyaan soal ini kan ada beberapa aktivitas dari kita sebagai manusia ini yang sulit sekali kita hindari, yaitu yang namanya bercanda. Bercanda. Komedi. Profesinya kita itu kayaknya kan. Kau itu yang bahasa saya tidak, Bib. Saya sudah tidak kan. Saya MC sudah sekarang. Nah, apalagi makin kesini ada apa ya, sebuah misalnya kayak komunitas stand up komedi misalnya. Nah, pelawak kayak gitu. Nah, itu sebenarnya hukum bercanda atau melawak membuat orang tertawa itu dalam Islam menurut Habib seperti apa tuh?
Bercanda itu Nabi juga bercanda. Tetapi Nabi bercanda kecuali yang hak. Nabi bercanda hanya yang sesuatu yang benar. Nabi nggak ada buat cerita lucu, tapi itu bohong. Nggak. Nah, ini nggak boleh. Kalau kita buat cerita, tapi cerita itu lucu, benar, fakta, itu boleh dalam syariat Islam. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Iya. Ini sahabat Nabi paling lucu. Iya. Dia pernah jual sahabat temannya Nabi sendiri. Iya. Dia jual jadi budak. Namanya Suwaibit. Iya. Ketika berdagang dengan Sayyidina Abu Bakar, Suwaibit ini dijual sama Nuaiman. Karena tidak mau memberikan makan kepada Nuaiman. Yang mana Suwaibit sudah diamanahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, tidak boleh makan sampai saya datang. Akhirnya dijual, diancam Nuaiman dijual. Akhirnya Abu Bakar kaget, pulang, habis berdagang, mana Suwaibit? Saya jual di pasar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar beli Suwaibit, pulang ke Mekah, pulang ke Madinah, diceritakan ke Rasulullah, Rasulullah tertawa. Kata Rasulullah, Nuaiman bakal masuk surga dan dia dalam keadaan tertawa. Kenapa? Karena dia buat saya tertawa. Waduh. Dalam keadaan tertawa. Nah, Bayangkan hanya istilahnya dia melakukan sesuatu yang terdengar lucu di telinganya Rasulullah, sampai pada akhirnya Rasulullah tertawa. Dia bilang itu menjadi pahala itu. Tapi Bib, buat orang tertawa pahala. Kan bukannya terlalu sering tertawa itu bikin keras hati. jadi iya benar, banyak tertawa tidak bagus. Tapi tertawa ya secukupnya. Makan terlalu banyak juga tidak bagus. Minum terlalu banyak juga tidak bagus. Semua yang Artinya berlebihan. berikan sebatasannya saja. Berarti hukum bercanda atau misalnya apalagi berkomedi, melawak, membuat sebuah cerita yang kalau ceritanya itu dibuat-buat, misalnya apalagi yang memang tidak pernah terjadi tapi seolah-olah terjadi, itu yang sebenarnya salah ya. Salah itu. Makanya di dalam Islam canda itu seperti garam. Kalau dalam makanan bagikan garam. Artinya sedikit saja. Makanya Ada canda, tapi jangan terlalu banyak juga, kan begitu. Iya, yang mau undang-undang stand up jangan terlalu lama, 2 menit saja lah. Betul juga ya, Bro. 10 menit, 15 menit tuh terlalu banyak. Bikin tambah orang berdosa. Untung saya Bib sudah keluar sudah dari stand up. Saya pas dengar-dengar juga beberapa penjelasan dari ustadz-ustadz yang lain soal stand up, saya langsung, makanya saya sekarang alhamdulillah coba fokus untuk ke MC saja. Saya juga baju. Ini baru kemarin jadi ketua stand up ini kemarin. Tapi sudah turun. Sudah tidak jadi ketua stand up karena ya mau juri saja memang. Orang saja yang Ya, biasa ini. Iya, itu tadi penjelasan Banyak. soal. Sebenarnya masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang bakal coba kita tanyakan juga, bisa mewakili teman-teman yang ada di luar sana. Iya. Cuman memang karena waktu juga membatasi kita. Tapi sebelumnya terima kasih banyak nih buat Sama-sama. Habib Reza sudah mau mampir di Nada Bicara. Ya. Semoga sehat selalu Ustaz. Bib ya. Sama-sama. Sama Sukses keluarga juga karirnya sehat-sehat juga. selalu. Amin. Ya, untuk mengajarnya juga semoga tetap sehat-sehat dan juga lancar, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bib juga minta doanya untuk kita untuk jodoh. Iya, jodoh. Jadi dapat wanita yang soleh. Amin. Yang taat sama suami. Amin. Yang taat sama orang tua kita. Amin. Ya Rabbal. Amin. Alhamdulillah. Didoakan Iya, kita. doakan. Nah, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton ataupun sudah melihat ya konten dari Nada Bicara persembahan dari RNR Studio ini. Iya, betul sekali, Ren. Ya, nanti semoga ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Habib Reza. Iya, dengan pertanyaan-pertanyaan menarik Betul lainnya. sekali, dan juga kita akan coba hadirkan bintang tamu lainnya tentunya di konten Nada Bicara ini. Iya. Ya. Kalau begitu, saya Rendika Setiawan undur diri. Saya Ginta Istiqlal pamit juga undur diri. Dan bersama Habib Reza di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.